Kuba menjadi sorotan di tengah rivalitas Amerika Serikat dengan Rusia dan China. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Havana lewat pengetatan blokade dan penyitaan pasokan energi. Langkah ini dinilai bukan sekadar menekan Kuba, tetapi juga upaya mencekik kepentingan Rusia dan China yang memiliki hubungan strategis dengan negara tersebut. Di saat Moskwa dan Beijing memperkuat kemitraan globalnya, Washington merespons dengan mempertegas pengaruhnya di kawasan Amerika Latin. Simak selengkapnya dalam video berikut. Laporan Council on Foreign Relations (CFR) yang disusun Robert D. Blackwell, mantan duta besar AS untuk India dan senior fellow di CFR, serta Philip Zelikow, profesor sejarah di University of Virginia dan mantan pejabat tinggi AS, menjelaskan hubungan Rusia dan China kini semakin erat dan strategis. Kedua negara memperluas kerjasama diplomatik, ekonomi, teknologi, hingga militer sebagai bagian dari upaya menantang dominasi AS dalam sistem internasional. Meski tidak sepenuhnya setara dan tetap memiliki kepentingan masing-masing, kemitraan Beijing-Moskwa dinilai cukup solid dalam menghadapi tekanan Barat. Dalam konteks persaingan tersebut, negara-negara yang memiliki kedekatan politik dengan Rusia dan China ikut memiliki nilai strategis. Kuba termasuk di antaranya. Secara historis, Kuba memiliki hubungan panjang dengan Moskwa dan dalam beberapa tahun terakhir juga mempererat kerjasama ekonomi dengan Beijing. Menurut analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam tulisan berjudul The Geopolitics of Maduro's Capture, Cuba's Inflection Point, Kuba kini berada dalam posisi yang sangat sensitif. Dalam analisis tersebut dijelaskan, setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, posisi Kuba ikut terdampak. Sebab jaringan dukungan regional yang selama ini menopangnya mulai terganggu. CSIS menilai, Washington kini melihat Kuba bukan sekadar negara dengan persoalan domestik, tetapi sebagai bagian dari jaringan pengaruh Rusia dan China di kawasan Amerika Latin. Dengan kata lain, Kuba dipandang sebagai salah satu platform atau titik tumpu. Artinya, Kuba dianggap bisa memperluas kehadiran geopolitik Moskwa dan Beijing di wilayah yang secara geografis sangat dekat dengan AS. Inilah yang membuat posisi Kuba semakin penting dalam peta persaingan global. Tekanan terhadap Kuba semakin terlihat dalam kebijakan terbaru pemerintahan Trump. Artikel Sputnik News berjudul Cuba Faces Growing Pressure as US Escalates Blockade and Oil Seizures melaporkan AS memperketat blokade serta melakukan penyitaan terhadap kapal tanker dan pasokan minyak yang menuju Kuba. Media tersebut mengutip pernyataan pejabat Rusia yang menilai langkah Washington telah memperburuk krisis energi di negara itu. Pembatasan pasokan minyak ini telah menyebabkan Kuba mengalami blackout rolling yang luas, memicu gangguan industri dan transportasi yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Krisis bahan bakar juga menyebabkan kegagalan pelayanan medis seperti pembatalan operasi di rumah sakit. Ketika pasokan energi terganggu, roda ekonomi melambat dan pemerintah kesulitan menjaga stabilitas. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan Kuba untuk menjalankan proyek pembangunan dan kerjasama internasional menjadi semakin terbatas. Situasi ini juga berdampak pada kepentingan Rusia dan China. Laporan CFR sebelumnya menekankan, China dan Rusia berupaya memperluas pengaruh globalnya melalui kerjasama strategis dengan berbagai negara. Jika Kuba mengalami tekanan ekonomi dan energi yang berat, maka ruang bagi proyek kerjasama jangka panjang, termasuk proyek infrastruktur dan energi yang melibatkan China, ikut menyempit. Dengan kata lain, tekanan terhadap Kuba tidak hanya berdampak pada Havana, tetapi juga memengaruhi kepentingan Moskwa dan Beijing di kawasan Amerika Latin. Dalam laporan Sputnik News, pejabat Rusia menganggap langkah AS sebagai tindakan yang memperburuk kondisi ekonomi dan kemanusiaan di Kuba. Narasi yang muncul menyebut, kebijakan penyitaan minyak dan pengetatan blokade itu menciptakan tekanan berat yang bisa mencekik perekonomian Kuba. Dari sudut pandang Moskwa, langkah tersebut tidak hanya berdampak pada pemerintah Kuba, tetapi juga pada kepentingan Rusia yang memiliki hubungan historis dan strategis dengan negara itu.
Sementara itu, dalam laporan CFR yang ditulis oleh Blackwell dan Zelikow, ditegaskan kemitraan Rusia-China memang dirancang untuk menghadapi tekanan dari AS dan sekutunya. Karena itu, ketika Washington meningkatkan tekanan pada negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskwa dan Beijing, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari persaingan yang lebih luas. Tekanan terhadap Kuba menjadi salah satu cara untuk membatasi ruang gerak kedua kekuatan tersebut. China sendiri tetap menunjukkan dukungan terhadap Kuba, namun berada dalam posisi yang harus berhitung secara hati-hati. Di satu sisi, Beijing ingin menjaga hubungan dengan pengaruhnya. Di sisi lain, tekanan dan potensi sanksi dari AS menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam dinamika ini, Kuba menjadi titik temu kepentingan tiga kekuatan besar, AS, Rusia, dan China, yang masing-masing berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Kuba kini menjadi titik temu rivalitas AS, Rusia, dan China. Tekanan Washington dinilai sebagai upaya membatasi pengaruh Moskwa dan Beijing di kawasan. Namun langkah itu juga berpotensi memperdalam persaingan yang sudah memanas. Apakah strategi ini akan efektif atau justru memicu ketegangan baru? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.